Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mbak Eka Puspita. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua di luar sana sehat, selalu sehat, sentosa ya. Dan semoga kita semua diberi kesehatan ya, kesehatan jasmani maupun rohani, dan kita bisa pulang membawa kesuksesan ya. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, kita mau bahas apa lagi hari ini? Jadi ceritanya ada salah satu artikel ya yang ini yang membuat aku puas banget ya, sebagai pekerja migran itu puas banget. Kenapa? Kita simak, ayo kita simak bareng-bareng ya guys. Jadi ceritanya tuh ada PMI ya, belum genap 2 bulan ya. Uh, apa namanya, dia ini bukan kerjanya ya, kerjanya tuh bukan 2 bulan karena di sini tidak ada tertera dia mbaknya ini kerja di berapa bulan, tapi kayaknya sih belum genap 2 bulan ya. Jadi si majikannya ini komplain ya ke agensinya. Kamu tahu apa komplainnya majikan? Dia katanya kan mau interminate mbaknya ya kan. Itu cuma gara-gara kecap asin yang habis cepet ya guys, atau 6 minggu ya. Satu botol itu 6 minggu tuh udah habis katanya. Terus habis itu ya, bukan malah apa dibela sama agensinya, tapi disemprot dong majikan ini ya kan. Dan si agensi ini bilang, kamu mau memulangkan atau mau memecat PMI kamu cuma gara-gara satu botol ya, atau 1 liter kecap asin habis selama 6 minggu. Harusnya kamu beruntung mempunyai mbak kayak dia. Kenapa? Kalau orang lain ya, kalau mbak-mbak yang lain itu nggak nyampe 6 minggu, mungkin cuma 3 minggu udah habis gitu ya. Ini udah 6 baru kecap asin 1 botol itu yang 1 liter itu ya kan, dia katanya itu habis sebelum 2 bulan. Lah emangnya kalau emang setiap hari masak ya, masa iya nggak kurang terus ya kan, nggak mungkin ya kan. Apalagi kalau job kita ya kan di rumah majikan itu ada job masak ya, jadi nggak mungkin kalau nggak dipakai dan nggak habis. Apalagi kalau di negara Hongkong itu ya, pokoknya negara-negara yang China lah begini, itu kecap asin itu number one ya guys, nomor 1 ya. Jingyi atau jing ikan ya, steam ikan itu cuma pakai kecap asin. Terus kita mau marinasi apapun, daging atau apapun ya, kecap asin itu pasti harusnya kan. Terus masak apapun itu kecap asin itu dipakai. Jadi nggak semata-mata kecap asin itu cuma jadi pajangan, enggak ya. Jadi si agency ini juga mengatakan ya, kalau emang nggak mau kecap asin cepat habis, kamu pakai garam aja gitu loh. Karena emang garam juga kecap asin sama garam itu sama-sama asin ya. Cuman kalau kecap asin itu nggak terlalu asin guys, dan rasanya itu menurutku lebih enak sih daripada ini itu ya, persepsi aku aja ya. Karena kalau pakai garam itu asin banget guys, tapi kalau pakai kecap asin nggak terlalu ya. Nah itu perbedaannya. Jadi si majikan ini nggak terima ya, karena kecap asinnya dihabisin sama mbaknya atau cepet habis gitu. Sebenarnya aku juga pasti ya, si mbaknya ini masak juga buat majikan, jadi habis juga dimakan buat majikan, bukan mbaknya ya kan. Nggak mungkin si mbaknya mau minum apa namanya apa itu kecap asin, kan nggak mungkin kan. Buat apa minum kecap asin ya, kali orang normal minum kecap asin kalau nggak ada gangguan jiwa ya kan. Bener ya guys, saya minum dulu nih, haus. Minuman larutan penyegar cap banget ya. Ini Mbak Eka bukan endorse ya, bukan ya, tapi Mbak Eka tuh ngerasa nggak enak tenggorokan ini dibeliin sama majikan Mbak Eka. Alhamdulillah si majikan Mbak Eka tuh care banget sama pembantunya ya. Tapi ini juga tidak membuat, walaupun majikan Mbak Eka ya selalu care sama Mbak Eka, tapi tidak pernah membuat Mbak Eka itu jadi langsung tinggi gitu, besar kepala, enggak ya guys. Karena Mbak Eka tahu porsi di sini Mbak Eka itu bekerja. Kembali lagi sama si PM ini ya. Jadi karena setelah si majikan ini telepon agensi dan ternyata tidak mendapat respon yang baik dari agensi, karena nggak semua agensi itu membela majikan ya guys. Sama kok sama agensinya Mbak Eka ini, agensinya Mbak Eka juga bagus banget ya, dan lebih ke pro itu loh, pekerja migrannya ya. Sebenarnya dia netral sih. Kalau emang pekerjanya salah, dia bakal nyalahin kita kok, pekerja migran. Tapi kalau kita nggak salah, agensi baiknya juga pasti membela yang benar gitu. Jadi agensi itu nggak sama ya guys, nggak semua agensi itu membela majikan, nggak ya. Contohnya si agensi mbaknya ini, tapi top banget ya. Dia bilang pekerja migranku aja atau pembantuku aja
nggak nyampe 6 bulan ya, cuma berapa minggu doang udah habis. Kamu harusnya bersyukur. Kamu mau ngembaliin dia cuma gara-gara 1 liter kecap asin habis, belum ada 2 bulan udah habis, kamu mau pecat dia gitu kan. Atau ya alangkah keterlaluan banget gitu loh. Ini alasan yang nggak masuk akal banget, kecuali kalau emang bosnya ini nggak suka dan kecap asin ini cuma jadi alasannya. Ini nggak tahu ya, mungkin ya, namanya orang kan kita nggak tahu. Banyak di luar sana majikan-majikan yang udah nggak suka atau emang nggak mau lah, pokoknya nggak suka sama mbaknya ini atau sama pekerja migrannya ini, dia akan melakukan segala hal apapun yang membuat PMI ini keluar dari rumahnya. Salah satunya ya, contohnya ya mungkin ini ya, waktu itu juga ada yang dituduh mencuri, itu ada ya kan, karena nggak bisa atau tidak mau membayar uang interminit ya. Soalnya kalau kita di interminit sama majikan atau dipecat secara sepihak ya sama majikan, kita itu dapat 1 bulan gaji guys gitu. Tapi beda lagi kalau notis ya, kalau majikan itu kasih surat atau kasih kita notis sebulan sebelum kita keluar, nah itu dia nggak perlu bayar ya. Tapi kalau seumpamanya dia fire kita saat itu juga, dan majikan itu wajib memberi kita 1 bulan gaji, hak-hak kita atau gaji yang belum terbayar, akomodasi ya atau buat transportasi dan tiket pesawat ya, itu perlu, harus ya, itu wajib. Jadi mungkin si majikan ini cuma cari gara-gara doang, emang gak suka mungkin dari awal sama mbaknya, jadi masalah kecap asin pun dibesar-besarin gitu loh ya. Atau mungkin si majikannya ini ya itu sangat perhitungan sekali ya, yang benar-benar perhitungan sama duit yang nggak tahu juga. Tapi alangkah namanya sih, kan itu kayak bahan bumbu dapur itu kan dia yang makan ya kan, walaupun mbak yang masak tapi kan yang makan juga keluarga dia ya kan. Kita cuma membantu memasak karena kita di sini adalah pekerja migran ya, atau pembantu yang dipekerjakan mereka yang notabene kita tuh digaji. Jadi ya mau gimana lagi ya, pasti kita masak kan. Tapi kalau bahan-bahannya habis gitu, ini sama kayak apa namanya, laki-laki yang cari duit terus habis itu si istrinya minta duit karena bumbu-bumbu di dapur habis, sabun habis, beras habis, minyak habis gitu, terus habis itu komplain gak sih? Kayak gini gak sih? Ini kayaknya tuh bau-baunya sama deh sama si kayak bapak-bapak capek dimintain duit sama ibu-ibunya ya. Nah inilah, ini pembelajarannya. Tapi ini top banget sama agensi. Aku nggak tahu ini agensi mana sih ya, tapi aku acunin jempol banget ya. Dia memihak sama pekerja migrannya, atau netral ya. Kalau salah ya disalahin, enggak ya jangan disalahin gitu loh. Banyak kok di luaran sana, banyak agensi yang mbaknya nggak salah tapi disuruh ngaku salah. Ini gila sih ya, nggak waras ya. Semoga kita semua itu nggak pernah masuk ke agensi-agensi yang merugikan kita ya guys. Semoga kalian semua masuk ke agensi yang bertanggung jawab kepada para pekerja migrannya. Oke guys, kayaknya videonya udah kepanjangan nih. Pokoknya buat kalian yang baru masuk majikan atau yang udah lama masuk majikan, kalau emang majikan kalian sosote begini ya, kalian lawan aja. Kalau emang dia nelpon agensi, kamu juga harus bisa meyakinkan agensi ya. Kalau emang majikan kamu memfire kamu atau menginterminate kamu, diterima aja ya. Semoga mungkin rezeki kamu itu bukan sama dia gitu, yang sama yang lain, ini bukan rezeki kamu lah pokoknya ya. Jadi terima aja, karena dibalik semua kejadian atau permasalahan ini pasti ada timbal balik, ada ada hikmahnya masing-masing ya. Jadi semoga kalian semua di luar sana, khususnya para PMI yang berada di luar negeri, itu sehat selalu, jaga mental dan kesehatan kalian. Kalau emang kerja di rumah majikan kalian gak kuat, jangan dipaksakan. Karena apa? Saya nggak mau mengatakan kamu harus tetap di situ sebelum kamu finish, enggak ya, karena apapun yang ada di dalam rumah itu ya, atau di rumah majikan kalian itu hanya kalian yang tahu dan kalian yang merasakan. Kalau emang kalian nggak kuat ya, kalau kalian emang nggak kuat atau emang udah nggak betah lagi, jangan paksain ya, jangan paksain diri, karena kesehatan mental itu lebih penting dari uang ya. Kamu punya uang tapi kamu gila juga sama aja. Jadi lebih baik kamu, tapi sebelum kamu melakukan apapun ya, kamu harus mikir-mikir dulu ya guys. Jangan asal das habis itu kalian nyesel, jangan ya. Semoga kalian semua ya di luar sana itu mendapatkan majikan yang baik, amin. Terus punya atau majikan kalian memberi jatah makan yang cukup ya, amin. Dan semoga kita semua pulang sehat, berangkat sehat, pulang juga harus sehat. Oke guys, see you next video. Terima kasih yang udah menonton ya, dan jangan lupa di share ya, di subscribe juga buat kalian yang udah stay di channelnya Baikal. Terima kasih banyak, dan aku mencintai kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.